Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada mari sama-sama kita segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus siapapun hari ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itulah. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur, kembali kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kami alami sampai hari ini. Terima kasih untuk hari ini yang sudah Tuhan adakan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami, Tuhan. Jadi kekuatan baru bagi iman kami. Dan kami juga Tuhan Yesus mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan Engkau saja yang memimpin. Agar
ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun Tuhan, jikalau mana kami Tuhan melakukan kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja Tuhan, ampuni kami. Sucikan kami dan kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak menerima berkat-Mu, agar kami boleh layak memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami mau alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari sama-sama kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari sama-sama kita mengucap pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat pujian kita kembali. Tuhan, aku rindu. Ku rindu lawatan-Mu.
Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau agar Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan supaya kami boleh mengalami pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Kami mau Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau mengurapi kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Hamba-Mu sebagai manusia tidak berdaya. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang berbicara. Roh-Mu saja Tuhan yang mengurapi. Dan biarlah dari mulut hamba-Mu ini hanya firman-Mu Tuhan yang dapat menguatkan iman kami. Sehingga kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema hidup sesuai dengan Injil Kristus. Kita ambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Next. Saya akan membacakannya. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itulah datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Filipi, next, adalah kota koloni Romawi. Jadi, sebagaimana kalau kita ingat, misalnya waktu sebelum merdeka Malaysia itu koloni dari Inggris, sebagian Afrika juga koloni. Demikian juga, kira-kira Filipi itu adalah kota koloni Romawi, kota jajahan dari Romawi. Nah, setiap penduduk Filipi, mereka berusaha untuk hidup mengikuti pola kerajaan Romawi. Ya, next. Penduduk kota ini mulai dari pakaian, mulai dari kebudayaan, meniru dari kebudayaan Romawi. Dan mereka sangat bangga. Bahkan kebanggaan mereka melebihi daerah-daerah jajahan Romawi lainnya. Next. Nah, dengan analogi seperti ini, maka jemaat Filipi diajak oleh Paulus, hiduplah kamu seperti, berperilaku seperti warga negara. Jadi kata yang digunakan itu, kata politeomai, artinya apa? Kamu hidup seperti itu. Jadi analogi ini dipakai. Kalau kamu bangga bahwa kamu warga negara kerajaan Roma, walaupun kamu penduduk kota Filipi, kamu berperilaku seperti warga Roma pada waktu itu, maka hendaklah kamu juga seperti itu. Sekalipun kamu tinggal di dunia ini, kamu bangga, kamu hidup seperti apa? Berperilaku seperti warga kerajaan surga.
Next. Inilah yang dimaksud dengan kata hidup sesuai dengan Injil Kristus. Saudara, sekalipun kita ini hidup di dunia, sekalipun kita saat ini hidup dalam kondisi dunia yang tidak menentu, tetapi kita harus tahu bahwa apa? Ketika kita percaya Kristus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka kita menjadi warga kerajaan surga, saudara. Dan itu berarti apa? Hidup kita seharusnya mencerminkan warga kerajaan surga. Lalu pertanyaannya, next, bagaimana caranya agar kita hidup sesuai dengan Injil Kristus? Next, melalui firman Tuhan ini ada 2 cara agar kita dapat menjadi warga kerajaan surga dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga hidup kita sesuai dengan Injil Kristus. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Next, berdiri teguh dalam kesatuan untuk berjuang bersama dalam iman. Saya akan bacakan ayat 27 sampai dengan ayat 28. Hanya hiduplah berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, pada waktu Paulus menulis ini, dia di penjara. Dan pada waktu dia di penjara, dia tidak bisa melihat keadaan jemaat pada waktu itu. Dia nggak tahu jemaat itu bagaimana. Apakah mereka masih tetap beribadah, atau mereka tetap beriman, atau bagaimana. Tetapi dengan iman, dia percaya, saudara. Maka dia tulis kalimat ini, saudara. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku mendengar. Apabila aku tidak datang kepadamu, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, mungkin kondisi pada waktu itu Paulus di penjara, dia tidak bisa ketemu, nggak ada alat komunikasi, nggak ada alat telepon, nggak ada messenger, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter. Dalam keadaan seperti itu hanya menulis surat, dan surat itu harus disampaikan kepada orang pembawa surat itu, dan berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk sampai kepada jemaat itu. Tetapi dengan iman dia berharap bahwa, saudara, jemaat itu boleh hidup sesuai dengan berita Injil, berdiri teguh dalam kesatuan, berjuang bersama dan iman. Inilah rahasia untuk kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Next. Kalau kita mau berteguh dalam satu roh yang mempersatukan kita, maka lihat kata ini. Kata berjuang dalam bahasa Yunani, sun atleo. Sun itu bersama, atleo, atletik, bertanding seperti seorang pelari atletik. Kata atletik dari kata atleo, ya, bertanding. Jadi artinya apa? Kamu bertanding bersama-sama. Ini mengacu kepada satu apa? Satu analogi lagi yang Paulus kasih. Tentu saudara mungkin pernah melihat kalau zaman Romawi pada waktu itu kalau berperang, mereka menggunakan satu kondisi yang namanya apa? Seperti gambar ini, palang. Artinya apa? Ada 8 orang yang berbaris dalam satu kesatuan memakai perisai, lalu mereka membawa tombak. Ada yang di depan, ada yang di samping, ada yang di belakang, saudara. Dan tergantung musuh yang mana mereka hadapi, mereka akan bergerak dalam satu kesatuan. Jika satu sama lain tidak bisa berpisah, mereka saling melindungi satu dengan yang lain. Kata bersama-sama artinya mereka tidak menjadi terpisah, tapi menjadi satu kelompok. Sehati sejiwa. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang dirindukan oleh Paulus. Dan ini juga dia gambarkan dalam gambaran palang ini. Apa itu palang? Next. Ini gambaran satu perlengkapan militer pada waktu itu. Ya, bagian di mana mereka berperang dalam satu kelompok palang ini ada terdiri dari 8 orang. Tetapi kalau
Ada ribuan palang, luar biasa saudara. Kalau membentuk satu kesatuan, apalagi kalau mau menyerang musuh, mereka akan mengelilingi musuh. Ya, dari kiri kanan, depan belakang, dengan kondisi seperti palang ini, trap sampai musuh itu hancur. Musuh tidak bisa kalah dengan metode ini pada zaman waktu itu. Romawi berperang. Sehingga saudara, dengan cara inilah apa yang terjadi. Hampir setiap dalam pertandingan mereka nggak bisa dikalahkan. Filipus dari Makedonia memenangkan kota Yunani dan kota-kota yang lain, bahkan merebut kota Filipi dengan cara ini. Saudara yang dikasih Tuhan, apa maksud daripada tulisan ini kepada kita? Next, ini refleksi dari kesatuan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kita hidup dalam berita Injil, kita percaya bahwa Kristus menyelamatkan kita. Kita harus tahu bahwa kita nggak bisa sendiri melawani penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara, melawan situasi yang mencekam. Kita harus bersatu dengan iman, saudara, menghadapi dunia yang kejam ini. Serangan satu orang sama saja serangan untuk semua orang. Musuh akan menyerang kita. Namun kalau kita bersatu dalam kesatuan, kita akan kuat. Kalau kita berdiri teguh dalam iman, kita akan kuat. Tapi kalau kita mulai berpisah satu dengan lain, kita tidak peduli, kita akan hancur, saudara. Saya mau kasih satu film. Next. Pentingnya satu kesatuan. Silakan boleh diputar. Ini film singkat. Tapi ketika saya menonton, saya sangat tersentuh, saudara. Kita sama-sama seperti menghadapi situasi yang mencekam saat ini, saudara. Ya, di masa-masa pandemi ini, saudara. Saudara, kita perlu kesatuan. Anda lihat penguin-penguin ini, ketika menghadapi musuh, ketika mereka kompak bersama-sama, ya, bahkan ikan paus pun tidak bisa makan mereka, saudara. Lihat gambar ini, ya kan? Ketika mereka kompak, kita lihat semut yang kecil. Mungkin semut ini tidak bisa buat apa-apa, saudara. Tapi satu semut ketika ditangkap oleh tapir. Tapi semut-semut yang lain bagaimana? Ayo kita membentuk satu bola. Apa yang terjadi, saudara? Ketika bersama-sama, ya, binatang yang besar ini mati, saudara. Luar biasa, bukan? Maka saudara, ketika burung mau makan itu kepiting, saudara, dia cuma mau ambil satu, saudara. Tapi sang pemimpin tahu, ini burung ini jahat. Ayo sama-sama kita bersatu. Ketika mereka bersatu, apa yang terjadi, saudara? Burung yang tadinya mau memakan, sekarang dia menjadi apa? Burung tanpa busana. Iya. Kenapa? Karena bersatu. Ya, saudara ya, tinggal jadi burung pangkal aja ya. Oke, silakan kembali ke teks. Saudara yang dikasih Tuhan, itu berarti apa yang mau dikatakan? Ini gaya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita menjadi orang Kristen tidak bisa menjadi orang Kristen yang sendiri. Menjadi orang Kristen yang sendiri adalah mangsa buas. Mangsa dari musuh yang buas untuk menerkam. Kalau Anda lepas dari persekutuan, Anda lepas dari satu komunitas, Anda akan hilang. Karena itu perjuangan ini, memberitakan kabar baik dalam hidup kita, perlu dalam kesatuan, tidak bisa sendiri-sendiri. Ini bukan tanggung jawab pendeta saja. Bukan tanggung jawab majelis saja. Bukan tanggung jawab pengurus kita yang percaya pada Kristus. Sebabnya saudara, hari ini saya mau katakan, di masa-masa pandemi saya menghimbau saudara. Ketika saudara menonton siaran ini, dimanapun saudara berada, saudara sadar, Anda tidak bisa sendiri. Anda perlu satu komunitas. Memang kita semua tidak sempurna, saudara. Kita tidak ada yang sempurna. Termasuk saya juga. Termasuk Anda juga. Tapi ketidaksempurnaan itu tidak akan menjadi penghalang buat kita bersatu. Kalau kita tidak melihat kelemahan satu dengan yang lain. Tapi kita lihat tujuan. Kenapa Tuhan persatukan kita? Itu ada maksud Tuhan. Kenapa semua kita tidak diberikan satu seperangkat karunia? Ya, misalnya gini, satu orang ya bisa khotbah, bisa main musik, ya bisa ini, bisa itu, semua elektronik bisa semua.
Tidak ada. Yang ada satu belum lahir, satu sudah mati, saudara. Maksudnya kenapa kita semua ini punya kelemahan, tapi punya kelebihan supaya kita saling melengkapi, saudara. Nah, kalau saudara hanya memfokuskan pada kelemahan, sakit hati, saudara akan kecewa. Saudara, mau saya kasih tahu, tidak ada komunitas yang sempurna di dunia ini. Kalau Anda cuma lihat di luarnya saja, ya, kelihatannya wah indah, tapi saudara, yang membuat indah adalah bukannya tanpa konflik, bukannya tanpa perbedaan, bukannya tanpa masalah, tapi yang membuat indah ketika ada masalah, ketika ada perbedaan, ketika ada konflik. Bagaimana kita lihat Tuhan yang satu itu yang mempersatukan, sehingga kita sama-sama bangkit. Inilah artinya berdiri teguh dalam satu kesatuan iman, dalam perjuangan bersama-sama. Kalau Anda tidak melakukan ini, kalau kita tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Kita akan menjadi lemah. Dan hidup kita tidak bisa berpadan seperti Injil Kristus itu. Karena kita ini warga kerajaan surga. Kita harus bersatu. Yang kedua, saudara, supaya kita bisa menjadi orang yang hidup sesuai dengan Injil Kristus, maka next, kita harus berani menderita bagi Kristus. Ayat 29. Ayat 28, 29, 30 saya baca. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan ini datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara yang dikasih Tuhan, next. Kata digentarkan itu pada ayat 28, itu punya pengertian seperti seekor kuda yang dikejutkan dan dia mengalami kaget, ya, seperti kuda yang dikejutkan dengan cambuk, tuas, dia kaget. Nah, yang uniknya saudara, dalam tulisan Filipi 1 ayat 28, Paulus katakan apa? Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Mungkin dia mau maksudnya begini, jangan kamu menjadi takut seperti kuda yang takut karena cambukan, tapi kamu tidak gentar dengan apapun. Sekalipun dicambuk, sekalipun dianiaya dengan apapun. Itu berarti apa? Itu berarti dengan kata lain Paulus mau memberikan pesan kepada jemaat. Kamu harus berani. Lalu saudara, yang menarik lagi saudara, pada ayat 29. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Kata karunia itu punya pengertian kasih karunia. Karisomai. Artinya apa? Kasih karunia itu kita tidak mengusahakan tapi diberikan. Saudara tahu kalau orang bisa percaya kepada Kristus bukan karena usaha dia atau usaha manusia, tapi kasih karunia Tuhan. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, hal yang sama juga terjadi ketika kita menderita. Kamu bukan saja dikaruniakan karunia untuk percaya, tapi karunia untuk menderita. Kata menderita artinya apa? Turut mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Sebab kamu dikaruniakan bukan untuk percaya kepada Kristus saja, melainkan untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti itu yang dahulu kamu lihat padaku, yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kata pergumulan itu mempunyai arti penderitaan atau konflik yang menyakitkan. Artinya apa? Semuanya ini saudara. Next.
Jangan kita ditakutkan, dikejutkan dengan penderitaan yang menyakitkan. Karena kita mengikut Yesus. Tapi saudara, anggaplah penderitaan itu sebagai karunia. Kasih karunia. Sebagaimana kita yang diberikan karunia untuk percaya kepada Kristus. Saudara, apa yang membedakan kita dengan dunia, saudara? Yang membedakan kita dengan dunia, kita ditebus oleh karena kasih Kristus. Kita yang gak layak. Kita yang berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan mengampuni kita. Saudara bangga pakai salib. Anda pakai salib ini di mimbar. Anda pakai salib di anting-anting di kalung. Anda sadar ini hukuman mati. Tapi siapa yang mati di atas kayu salib ini? Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa. Nah kalau kita tahu Kristus mati untuk kita menebus kita. Maka kita juga harus menyadari. Kalau kita percaya kepada Dia, kita juga dikasih karunia kalau kita menderita. Dan ketika kita menderita, kita harus menghadapinya, saudara. Bersama-sama dengan Kristus. Penderitaan itu macam-macam, saudara, dalam kehidupan kita. Tapi yang menarik, saudara, pada ayat 30 dikatakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, yang sekarang kamu dengar tentang aku. Seolah-olah Paulus mau katakan begini, kamu lihat kan, aku dulu gak percaya Yesus. Aku dulu menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Aku dulu membunuh orang-orang Kristen. Karena aku anggap mereka itu kafir. Mereka itu tidak layak hidup. Pada saat aku mau membunuh mereka, aku melihat cahaya yang begitu besar. Lalu aku mendengar kata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Tentu Saulus waktu itu terdiam. Karena aku menganiaya murid-murid Yesus. Karena aku memukul, mencambuk, menyiksa mereka. Tapi sebenarnya, apa yang kau lakukan kepada murid-muridku? Kata Yesus, sama kau lakukan kepada aku. Nah pada saat itulah akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sehingga waktu itu matanya dibutakan, singkat cerita, dia didoakan oleh Ananias dan dia pulih. Dan sejak saat itu, keyakinannya menjadi keyakinan yang penuh kepercayaan. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu saudara, beranilah untuk menderita. Karena apa? Penderitaan yang kita lakukan ini hanya sementara dibandingkan kemuliaan yang akan kita dapat. Dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita dapat, saudara. Anda hari ini hidup di dunia ini 70 tahun, 80 tahun. Paling kuat 90 tahun. Lalu sisanya Anda harus berakhir dengan kematian. Anda mau siap, tidak siap, suka atau tidak suka. Kita mengalami satu titik mati. Tapi saudara, jangan takut. Anda mau mati bagaimanapun caranya, pasti Anda akan mati. Anda mau siap atau tidak siap, pasti akan mati. Anda tidak usah mengingkari kematian. Kematian itu akan terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, bukan bagaimana cara Anda mati. Tapi, apakah kematian itu terjadi dalam hidup Anda? Karena Anda menyadari bahwa Anda rela menderita bagi Kristus. Kematian Anda tidak peduli mau mati dengan cara apa. Tapi ketika Anda mati, apakah Anda sadar Anda sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Ini perenungan yang dalam, saudara. Karena Kristus sudah mati untuk kita. Kristus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Jangan sia-siakan kematian Kristus itu, saudara. Tapi mari tanya, apa yang Tuhan izinkan dalam penderitaan ini aku kerjakan bagi Kristus? Apa maksud Tuhan sehingga aku di tengah-tengah penderitaan ini aku dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan? Suatu saat, saudara, saya pernah dengar sebuah cerita, saudara. Ada seorang anak namanya John, dia tinggal di Amerika Serikat. Dia bermimpi untuk menjadi tentara, saudara. Waktu dia bermimpi jadi tentara, akhirnya dia sampai besar,
Sampai dia menjadi pemuda tamat dari SMA, dia ambil college untuk menjadi tentara, sekolah tentara. Singkat cerita, jadilah dia tentara Amerika Serikat. Dan pada tahun 91 terjadi perang Teluk, saudara. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika di perang itu, ya, ketika menyerbu Irak, dan pada satu ketika komandan suruh bilang, ayo mundur. Dia mundur bersama dengan teman-temannya. Tapi saudara, satu, temannya itu masuk di dalam satu lubang di padang pasir. Dan dia mau berusaha keluar, gak bisa, saudara. Ya, seandainya John pada waktu itu berpikir untuk melarikan diri, ini pasti teman mati, saudara. Apa yang dia ambil? Dia ambil senapan, dia tembak musuh kiri kanan. Setelah dia tembak, dia ambil, dia dengan sekuat tenaga menolong temannya yang terperosok tadi. Akhirnya bisa keluar, tapi naas. Temannya selamat, tapi satu peluru masuk ke badan John. Singkat cerita, John ini mati, tapi temannya hidup. Lalu saudara, setelah 10 tahun kemudian, saudara, dibuatlah satu acara untuk mengenang jasa heroik si John. Diundanglah temannya si John yang sudah diselamatkan ini. Di situ ada orang tua John dan para veteran perang Teluk. Tapi saudara, yang amat tragis, teman John ini, dia sudah keluar dari tentara. Dia sudah tidak peduli dengan kehidupannya. Ya, dia acak-acakan dalam keadaan mabuk. Dia datang dalam keadaan dia kecanduan heroin. Dia datang. Dan pada waktu itu, saudara, orang tua daripada si John ini berkata apa? Di depan para halayak ramai, saya begitu menyesal. Kenapa anakku boleh mati hanya untuk menyelamatkan orang yang tidak tahu perjuangan daripada anakku. Anaknya rela mati supaya temannya ini hidup. Tapi ketika temannya ini hidup, temannya ini tidak menghargai kehidupan, malah menyia-nyiakan dengan melakukan dosa dan melakukan hal yang bertentangan dan melawan hukum negara. Saudara, ini juga menjadi satu refleksi ketika saya mendengar cerita ini. Tuhan Yesus sudah menderita buat kita di kayu salib. Dia sudah mati untuk menebus segala dosa kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Maka kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus ini. Atau kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mari saudara, di masa-masa pandemi, mari kita berani menghadapi penderitaan ini. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak ada kehidupan yang Tuhan izinkan tanpa maksud. Semua ada rencana Tuhan. Dan biarlah kita hidup. Kita berani menghadapi tantangan kehidupan ini bersama dengan Kristus. Next. Jadi saudara, hidup yang sesuai dengan Injil Kristus dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita berdiri teguh dalam kesatuan untuk berjuang bersama dalam iman. Dan yang kedua, kita berani menderita bagi Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman ini Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan di masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sukar yang kami alami. Masa pandemi ini. Tapi Tuhan, biarlah kami sadar kami gak boleh lepas dari komunitas. Ajarkan kami Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing kami boleh beribadah menggunakan YouTube. Kami boleh bergabung dengan Zoom meeting untuk kami berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kami tahu ketika kami berdiri teguh dalam iman, berjuang bersama dalam satu pertandingan iman, dalam kesatuan roh, kami boleh kuat. Dan kami boleh menjadi kesatuan yang dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami juga harus berani
menderita bagimu Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit seperti ini. Ajarkan kami Tuhan. Untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun itu harus mengorbankan diri kami. Meskipun itu harus mengorbankan keegoan kami. Tapi biarlah itu terjadi untuk agar kehendak Tuhan dipermuliakan. Kehendak Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami boleh Tuhan tolong untuk melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kembali kita mengangkat pujian kita. Aku mau sepertimu Yesus.
Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxology. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus berkuasa dan berkasih. Arahkanlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom saudara-saudari kasih Tuhan. Ya, walaupun dalam keadaan kita beribadah di rumah tetap bersemangat. Pengumuman saya setiap hari Rabu jam 7.20 kita ada Zoom meeting. Mari ikut persekutuan doa. Nanti linknya bisa saya berikan di pada grup WA kita, grup GMI Kana. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.